Chapter 15. Katakan padaku, siapa kalian? Gadis berambut coklat berhenti beberapa meter dari Hada, Ruri, dan Marin. Tangannya sudah siap mencabut senjata di pinggangnya kapan saja. Hada tetap bersikap tenang tanpa panik sedikitpun. Oh hai, apa kamu warga lokal sini? Perkenalkan, namaku Suhada. Aku adalah seorang pengembara, balas Hada sambil tersenyum ramah. Pengembara, sahut gadis itu lalu menoleh ke arah Marin dan Ruri, lalu mereka. Aku Kitagawa Marin, partner, Hada-kun. Jawab Marin beradaptasi dengan cepat. Daku adalah Valentine Koroneko, partner dari pengawas multiverse, ungkap Ruri menambahkan sambil berpose. Kitagawa Marin dan Valentine Koroneko iya, sahut gadis itu. Karena tidak merasakan ancaman dan niat buruk dari mereka bertiga, tangan gadis itu pun kini jadi lebih rileks. Namaku adalah Yves. Aku adalah seorang petualang dari planet Neptune, ungkap gadis itu memperkenalkan dirinya. Sorot mata Yves pun kemudian berubah jadi lebih ramah dan lembut. Maafkan aku untuk yang sebelumnya. Aku kesini untuk melakukan misi harian rutin, tak kusangka aku merasakan ada kekuatan besar di sini. Dan ketika aku cek, aku menemukan kalian bertiga, ujar Yves menjelaskan. Jadi kamu mengira kami orang yang berbahaya karena itu, ucap Marin. Ya, oleh sebab itu, aku sekali lagi meminta maaf pada kalian, jawab Yves sambil membungkukkan badannya. Tidak apa-apa, kamu hanya mencoba waspada untuk melindungi kotamu dan negaramu, jadi itu bukan salahmu, balas Hada sambil tersenyum. Yang dikatakan rekanku benar, lagi pula Daku adalah Dark Scientist yang murah hati. Hal semacam itu tidak akan membuat Daku marah, ujar Ruri menambahkan. Setelah itu, akhirnya kesalahpahaman berhasil diluruskan. Tapi kamu imut sekali, dan pakaian ini, begitu detail. Terbuat dari kain apa ini? Ini terlihat lebih kuat daripada kain pada umumnya, ujar Marin melihat-lihat Yves dari berbagai arah dan sudut pandang. Imut. Apa maksudmu dengan imut? Dan pakaian ini adalah pakaian tempurku, tentu saja ini tidak terbuat dari kain biasa. Ini terbuat dari kain yang tahan senjata proyektil dan resistansi akan sobekan atau sayatan, ungkap Yves sedikit kewalahan dengan sikap ekstrovert Marin. Sebuah pukulan cop mendarat di kepala Marin menghentikan kelakuannya itu. Aduh, Hada-kun, kenapa kamu memukulku? Keluh Marin sambil memegangi kepalanya. Maafkan tentang rekanku ini. Sifatnya memang seperti ini, jadi tolong dimaklum, ujar Hada mewakili. Ah, tidak apa-apa. Aku tidak masalah kok, sahut Yves. Oh ya, kalian berasal dari mana? Kalian tak seperti berasal dari planet Neptune, tanya Yves dengan sedikit penasaran. Kami berasal dari negeri yang jauh. Tak kusangka kami sampai di sini dan menemukan makhluk-makhluk aneh di sini, ujar Hada menceritakan. Makhluk aneh itu maksudmu adalah para dogu, duga Yves. Bukan, kalau cuma slime sih, aku juga sudah menemukannya sering sekali. Tapi makhluk lain seperti panel game visual novel, kubus aneh, ataupun makhluk abstrak lainnya, sanggah Hada sambil menggelengkan kepalanya. Oh, begitu rupanya, sahut Yves meski sedikit kurang memahaminya, karena bagi Yves tak ada yang aneh tentang itu. Namun tiba-tiba saja suara hantaman keras terdengar diikuti dengan sebuah tremor di permukaan tanah. Semua orang terkejut dan melihat-lihat ke sekitar mereka, hanya Hada saja yang bersikap santai. Sepertinya suaranya berasal dari sana, ujar Hada menunjuk ke arah datangnya suara hantaman keras itu. Ayo kita pergi untuk memeriksanya, ajak Yves. Oke, sahut Hada. Jika Hada-kun pergi, maka aku juga pergi, ucap Marin menambahkan. Daku akan mengikuti kemanapun rekanku melangkah, ujar Ruri. Keempatnya pun pergi menuju ke lokasi suara hantaman itu berasal. Sesampainya di lokasi kejadian, mereka pun dikejutkan oleh sepasang kaki yang mengacung ke atas dari dalam permukaan tanah. Seseorang menancap ke dalam tanah dan hanya kakinya saja yang nampak. Di antara para gadis yang terkejut itu, Hada dengan santainya menghampiri orang yang menancap ke tanah itu. Hada memegang pergelangan kaki itu dan kemudian menariknya. Dengan sekali tarikan,
Nampaklah gadis imut berambut pendek berwarna ungu muda yang memakai jaket parka unik berwarna putih dan ungu. Gadis bertubuh pendek itu terlihat tak sadarkan diri, jadi Hada membaringkannya di atas rumput. "Ah, apa dia mati?" "Sayang sekali, gadis seimut ini," tanya Marin penasaran. "Tidak, dia masih hidup. Dia hanya pingsan karena kelelahan," jawab Hada memotong. "Karena kelelahan, bukan karena terluka akibat jatuh," sahut Marin terkejut. "Bukan. Kalian mungkin takkan percaya, tapi tubuhnya memiliki konstitusi yang membuatnya cukup tahan banting dibandingkan manusia normal," ungkap Hada. "Dari mana kamu bisa mengetahui itu?" tanya If, penasaran. "Ya, katakanlah aku cukup paham satu atau dua hal dalam bidang deduksi dan analisis." "Bukan sesuatu yang istimewa," jawab Hada. Hada lalu menoleh ke arah Ruri. "Kuro-chan, coba sembuhkan dia dengan salah satu sihirmu," pinta Hada pada rekannya itu. "Serahkan pada daku, Dark Scientist Koroneko yang agung ini," sahut Ruri. Ruri lalu menghampiri tubuh gadis itu. "Sacred Darkness," ucap Ruri mengarahkan telapak tangannya ke tubuh gadis bertubuh pendek yang tak sadarkan diri itu. Dari telapak tangan itu muncul sebuah kegelapan yang membuat sekitarnya menjadi lebih gelap seolah langit cerah tiba-tiba menjadi mendung tertutup awan. Tubuh gadis yang tak sadarkan diri itu terbungkus oleh kegelapan dari tangan Ruri. Terlihat, beberapa luka lecet di tubuh gadis itu pulih dengan sangat cepat seakan hilang dalam sekejap. If terkejut melihat itu. "Ini pertama kalinya aku melihat ada orang melakukan penyembuhan dengan elemen kegelapan," komentar If tampak tak percaya dengan yang dilihatnya. Wajah Ruri pun tersenyum menunjukkan kebanggaan saat mendengar komentar If. "Terkejutlah, terkagumlah, inilah kekuatan Dark Scientist Koroneko," ucap Ruri dengan dramatis sambil berpose. Hada lalu menyentuh kepala Ruri dan mengelusnya dengan lembut. "Kerja bagus, Kuro-chan," ucap Hada. "Tapi sekarang dia sudah sembuh, apa yang harus kita lakukan?" tanya Marin. "Tentu saja kita harus mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman," jawab Hada lalu menoleh ke arah If, lalu berkata, "Karena kamu warga lokal, bisakah kamu menunjukkan jalan ke kota terdekat?" "Tentu saja, serahkan padaku," sahut If. Hada pun menggendong tubuh gadis imut itu dengan gendongan puteri. Kemudian mereka pun pergi ke arah kota Planeptun. Sekian lama berjalan, mereka akhirnya mulai melihat sebuah kota yang megah di kejauhan. Kota yang terlihat sangat futuristik dan penuh warna terlihat membentang luas dipenuhi oleh gedung-gedung dan bangunan berbentuk unik. Layaknya sebuah kota yang ada di cerita fantasi dengan tema futuristik. "Wah, kota yang sangat indah," puji Marin terkesima melihat kota tersebut. "Itu adalah kota Planeptun, kota di bawah perlindungan Dewi Konsol Purple Heart," ungkap If memperkenalkan kotanya pada mereka. "Purple Heart," sahut Marin sedikit terkejut. "Ya, Purple Heart sama adalah dewi yang murah hati dan penuh kasih. Beliau melindungi kota ini dengan segala yang beliau miliki sejak sejauh yang aku ingat. Beliau adalah Dewi Konsol yang terbaik," ujar If dengan nada yang penuh fanatisme dan kekaguman. "Mari kita bicara sambil berjalan," ucap Hada lalu berjalan duluan. Ketiga gadis itu pun melangkah mengikutinya. "Oh ya, sebelumnya kamu berkata tentang Dewi Konsol, apa itu sebenarnya?" tanya Marin ingin tahu lebih banyak. "Ah, benar juga, kalian bukan orang sini ya. Aku lupa. Dewi Konsol adalah pemimpin dari 4 wilayah utama yang ada di dunia ini. Wilayah pertama adalah Planeptun yang dipimpin oleh Purple Heart sama. Wilayah kedua adalah Last Station, dipimpin oleh Dewi Konsol bernama Black Heart. Wilayah ketiga adalah Leanbox, dipimpin Dewi Konsol bernama Green Heart, dan terakhir adalah Lowe, dipimpin oleh Dewi Konsol bernama White Heart. Mereka adalah dewi yang selamat dari perang konsol yang terjadi bertahun-tahun yang lalu," jawab If menjelaskan. "Wah, mereka terdengar sangat luar biasa," ucap Marin dengan kagum. "Tentu saja, mau bagaimanapun mereka adalah penyintas dari perang konsol yang penuh dengan kehancuran. Sudah pasti mereka sangat luar biasa," balas If. Mata Hada lalu menatap ke arah gadis berambut pendek di gendongannya.
Dia tidak tahu kalau salah satu dewi konsol yang dikaguminya itu saat ini berada begitu dekat dengannya, gumam Hada dalam batinnya sambil melirik ke Eve. Mereka pun terus melangkah menuju ke kota di kejauhan.